Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak-Bapak. Hari ini kebetulan Sabtu 19 Juli 2025. Kami di sini Meja Bundar Hari Tanyus ya. Hari Tanyus Meja Bundar kedatangan tamu yang istimewa ya. Pengurus Koperasi Subur Sejahtera Utama. Dan kebetulan di sini ada Ketua Dewan Pengawas Bapak Mulyana dan juga sebagai bendahara Bapak Iman Hilman. Tidak supaya waktunya lebih efektif, kita akan tanya-tanya. Kita akan bedah kupas tuntas maksud dan tujuan dari Bapak membuat koperasi ini. Yang kedua, segmen pasar koperasi. Yang ketiga, anggota-anggotanya dari mana aja sih Pak? Silahkan mungkin Pak Iman dulu atau Pak Mulyana dulu. Silahkan Pak Iman dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan ini. Bahwa awal mula pendirian koperasi ini bermula dari bagaimana mendayagunakan satu kelompok komunitas itu untuk mendirikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat itu khususnya di dalam dunia usaha gitu kan. Ada banyak memang peluang usaha, tapi kami juga berpikir gitu kira-kira bentuk usaha yang bagaimana, karena memang sekarang ini bahwa koperasi itu adalah sebuah bentuk badan usaha yang prospektus ya di negara kita. Kebijakan pemerintah juga berpihak pada koperasi karena koperasi sebagai sokoguru ekonomi, Pak. Jadi koperasi sebagai gerakan ekonomi dari kita oleh kita untuk kita gitu. Oleh karena itu pada kesempatan pada beberapa waktu yang lalu kami mendorong gitu satu gagasan dan alhamdulillah direspon. Jadi pada sebulan yang lalu lah kami itu sudah melakukan rapat anggota dalam pendirian koperasi ini, Koperasi Subur Sejahtera Utama atau disingkat SSU. Nah, dalam rapat itu sudah ditetapkan ya Pak ya, secara aklamasi demokratis bahwa kepengurusan Pak. Jadi ada ketua, sekretaris, bendahara, kemudian Dewan Pengawas, manajer, nanti sesuai bidang-bidang usahanya, kemudian Dewan Pengawas. Itu. Salah satunya Pak Mulyana ini sebagai Ketua Dewan Pengawas Koperasi. Nah kemudian memang pada waktu itu kami berharap gitu bahwa usaha ini lingkupnya ingin serba usaha gitu kan. Koperasi ini ingin serba usaha. Gitu. Tapi ketika kami berkomunikasi dengan pihak dinas koperasi bahwa ada skim bukan skim ya, artinya ada peraturan bahwa kami itu diarahkan cocoknya di koperasi konsumen gitu. Oke. Itu manfaat, maksud dan tujuannya Pak ya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Itu menurut kami sih itu langkah mulia ya di tengah gempuran koperasi atau katakan tanda kutip ya, baik koperasi yang berizin maupun tidak ya. Tapi kita nggak ngebahas itu. Yang kita bahas itu sekarang segmen pasar koperasi yang akan Bapak target atau akan Bapak jalani itu di segmen apa Pak? Misalkan apakah itu hanya untuk anggota aja atau untuk umum atau seperti apa, mungkin Pak Mulyana sebagai Dewan Pengawas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Iman sebagai bendahara koperasi ya. Panjang lebarnya tadi sudah, mungkin saya membahas segmennya kemana pasar, ya. Koperasi itu. Karena segmennya itu bebas untuk umum, ya. Baik dari pensiunan, swasta atau apapun, petani apapun, itu menjadi segmen utama Koperasi Subur Sejahtera Utama.
Nah, terus masalah pasarnya kemana? Ya. Pasarnya karena dari arahan dari dinas koperasi, kita pasarnya itu satu ke konsumen, ke anggota sendiri, dua juga keluar Umum ya Pak ya? umum. Kita kan mau istilahnya bergerak di bidang usaha gabah, Gabah. produksi gabah jadi beras. Nah itu pasarnya itu ke anggota juga ke umum. Karena kebetulan operasi konsumen itu tidak khusus untuk anggota, ke umum pun bisa. Itu mungkin. Terus masalah apa? Masalah tadi aspek apa Pak? Keanggotaan Pak. Keanggotaan. Keanggotaan itu dari semua kalangan atau dari semua umur, Semua lapisan umur umur, ya, bebas ya. baik tua, muda, apa-apa Oke. bisa masuk koperasi Subur Sejahtera. Nah, itu mungkin untuk sementara. Satu lagi mungkin Pak, harapan yang Bapak inginkan dengan terbentuknya koperasi ini, mau Pak Iman atau Pak Ya, kalau Mulyana? harapan sih seperti tadi diungkap di awal ya, bahwa koperasi ini merupakan salah satu bentuk badan hukum dari usaha kan gitu Pak. Di samping ada badan hukum lain seperti PT, CP, Firman dan lain sebagainya. Nah, kenapa kami mengambil mengambil koperasi gitu? Karena kami tadi berangkat dari komunitas gitu kan. Nah, komunitas ini banyak kami memiliki anggota gitu. Jadi diarahkan agar komunitas ini memiliki nilai manfaat atau ada daya guna gitu. Terutama di dalam beraktivitas untuk berekonomi ya usaha. Nah, kemudian bahwa bidang-bidang usaha yang akan kami lakukan itu ada begitu banyak. Jadi tadi jadi ada bidang gabah itu. Ya, bisnis di usaha di bidang hasil pertanian, dan kita juga akan bergerak di bidang konstruksi, Pak. Wah, ya. Bagus. Jadi koperasi juga sebagai salah satu lembaga badan usaha itu bisa andai nanti dilengkapi dengan izin lanjutannya, SBU dan lain sebagainya. Jadi bisa bergerak di bidang konstruksi, bidang pengadaan, dan bahkan lebih jauhnya bidang perkebunan, produksi, industri, dan banyak jenis usaha yang bisa dikembangkan oleh dikerjakan oleh koperasi tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan, tetapi dengan berbasis tadi anggota ya Pak. Jadi bahwa koperasi ini ya tujuannya untuk mensejahterakan anggota dari kita, oleh kita untuk kita. Tentu di situ ada iuran wajib sama iuran. Ya, tuh. Ada apa ya di situ? Tuh ada sebagai halnya koperasi kan, ada iuran pokok, ada iuran wajib dan sukarela. Kalau boleh tahu anggotanya sekarang ada sudah berapa? Mencapai hampir 54. Ya, udah 54, tapi ini masih terus portofolio masih terus bertambah gitu Pak. Karena kami punya komunitas yang banyak juga gitu. Dan target untuk sampai akhir bulan ini, target itu harus mencapai 100. Luar biasa. Akhir bulan 100 dan terus pertambahan portofolio terus berlanjut gitu. Terus mungkin tambahan, koperasi ini Subur Sejahtera Utama tidak terfokus kepada simpan pinjam. Jadi terfokusnya karena bisnis. Nanti dari mana katanya SHU-nya? Gitu. SHU-nya nanti dari hasil usaha semacam tadi sudah dijelaskan. Kita usaha ada 3 yang sekarang mau digarap untuk pertama kali, yaitu bidang gabah, bidang pupuk, ya, juga konstruksi. Nah, untuk SHU itu nanti kita ngambil dari keuntungan itu. Jadi kalau untuk simpan pinjam, kita diminimalisasi, dianjurkan tidak berbunga. Tidak berbunga. Silahkan anggota koperasi pinjam dengan batasan-batasan tertentu, karena ketentuan tertentu silahkan pinjam.
insya Allah tidak akan berbunga. Begitu, Mungkin ada pertanyaan, kalau begitu gimana masalah keuntungan. untuk nanti SHU-nya? Ya, itu SHU-nya dari usaha itu, bukan dari laba daripada simpan pinjam. Itu mungkin. Ya biasanya kan kalau di koperasi itu ada jasa Pak ya. Ya. Jasa baik itu ya karena Bapak tadi tidak menjual produk berbentuk uang ya. Ya. Itu mungkin lebih ke segmennya pertanian atau gabah ya atau konstruksi perdagangan seperti itu. Ya Pak, kalau misalkan ini Pak kita bicara berandai-andai, ini kan baru sekupnya tingkat kecamatan atau langsung kabupaten Cianjur? Udah kabupaten Cianjur. Karena keanggotaan sekarang itu sudah ada yang dari Sindang Barang, sudah ada yang dari Kecamatan Naringgul, berbagai pelosok. Udah ada hampir tiap kecamatan sudah ada. Itu perwakilan. Itu udah banyak lah. Oke Pak, mungkin cukup menarik ya ini perbincangan. Kalau harapan kami sih bahwa koperasi ini dapat berkembang dengan amin. Bagus, dan tentunya semuanya terpulang pada kita pengurus dan anggota kan. Nah tapi dari pihak institusi negara juga kan sudah memberikan ruang ya kebijakan yang kondusif gitu bagi berkembangnya koperasi. Jadi harapan kami bahwa dengan melalui koperasi ini kami bisa mengembangkan berbagai usaha tadi. Ya, ini perbincangan yang cukup menarik Pak ya di tengah ketidakpastian lapangan pekerjaan itu kan khususnya di Cianjur kalau kita lihat fenomena yang kemarin Pak ya. Tapi saya nggak akan bahas itu. Ini seputar koperasi aja. Jadi ibaratnya tuh di tengah padang pasir Bapak menciptakan satu oase Pak ya. Oase yang mungkin orang lain itu merindukan. Seperti itu ya. Ciptakan lapangan-lapangan kerja baru. Sekalipun kita melihat umur ya Pak ya. Alhamdulillah semoga koperasi Bapak berjalan dengan baik. Amin. Anggotanya bertambah sesuai dengan target. Di bulan ini mau 100 ya Pak ya. 100 ya. Mungkin demikian sementara percakapan atau perbincangan kita mengenai koperasi ini. Semoga nanti ada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih kami dari Harita News Meja Bundar melaporkan. Saya dengan Gandhi, dengan Pak Iman Hilman, dan dengan Bapak Mulyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.